Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Solih dan Solihah. Welcome back, kembali lagi bersama Ustazah Fitriana. Hari ini kita akan belajar tematik 2 seperti biasa. Subtema 1 kita sudah masuk ke pembelajaran 6. Nah, hari ini kita belajar tentang ilmu pengetahuan alam dan juga matematika. Seperti minggu kemarin, ilmu pengetahuan alam kita mempelajari tentang sifat benda dan bentuk benda. Masih ingat bentuk benda? Bentuk benda? Ya, silakan dibuka bukunya. Ada yang padat, ada yang cair, dan ada yang gas. Nah, kemudian kita belajar tentang wujud benda hari ini. Namun sebelum itu, seperti biasa, sebelum belajar ada baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya, tundukkan kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, silakan buka bukunya, tidak menunggu waktu yang lama. Dan siapkan buku tulis, pensil, dan juga buku tematiknya, penghapus juga. Sambil melihat video pembelajaran yang Ustazah buatkan hari ini. Nah, di halaman 44, di situ ada percakapan antara ibu dan anak. Nah, kata si anak, silakan dibuka bukunya. Nah, kata si anak, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, ibu? Nah, wujud benda itu terdiri dari 3. Yang pertama, sudah tuliskan ya, wujud benda. Satu, padat. 2, cair. Dan 3, gas. Nah, kalau padat itu biasanya adalah benda yang memiliki bentuk ukuran tetap atau benda yang bersifatnya keras dan juga baku. Contohnya seperti, banyak sih kalau yang padat ini, contohnya itu di sekitar ini. Bisa jauh-jauh papan tulis. Papan tulis ini termasuk benda padat. Contohnya papan tulis. Kemudian yang Ustazah pegang, spidol. Spidol ini merupakan benda padat juga, spidol. Dan masih banyak lain sebagainya contohnya. Kemudian benda cair. Benda cair contohnya, penjelasannya. Benda cair, benda yang memiliki isi yang tetap, tetapi bentuknya berubah-berubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya seperti, pokoknya yang berkaitan dengan hal-hal yang basah atau air, itu termasuk benda cair. Contohnya seperti sirup, kemudian teh, air teh, kemudian apalagi ya, minyak. Nah, itu termasuk benda cair. Kemudian benda gas, wujud benda gas. Nah, kalau gas ini merupakan benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang berubah-berubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Bentuknya selalu berubah-ubah. Dan gas ini ditandai dengan hal-hal yang bersifat ada udaranya. Udara ditandai dengan ada udaranya. Kalau cair ditandai dengan basah dianya. Nah, contohnya seperti apa gas? Contohnya seperti balon. Balon itu, ini gambar balon ya. Nah, balon itu yang semulanya kempes, kemudian kita tiupkan, yang di dalamnya ada udara atau angin. Maka ini termasuk benda
benda ataupun wujudnya gas, karena dia punya udara di dalamnya dan bentuknya itu berubah-ubah, bisa kecil dan bisa besar. Kemudian selain gas, ada ban sepeda atau ban kendaraan yang di dalamnya itu ada udaranya. Kemudian selain ini kantong plastik yang dalam bentuk keadaan sudah ditiup ya, seperti balon. Nah, jadi ingat-ingat, nanti silahkan dipahami, kemudian dihafalkan juga bila perlu. Wujud benda itu terdiri dari 3. Yang pertama benda padat, kemudian benda cair dan gas. Contohnya juga silahkan dihafalkan. Ustazah kasih waktu 5 menit untuk menghafal. Nah, sambil menghafal nantinya silakan buka bukunya halaman 47. Di situ ada tugas 47. Ayo mengamati. Silakan dibaca kalimat perintahnya di depannya yang berwarna biru. Amatilah benda-benda yang ada di rumahmu. Beri tanda centang. Tanda centang itu tanda betul ya, kayak gini. Nah, ini namanya tanda centang atau tanda checklist. Berilah tanda centang sesuai dengan wujudnya. Nah, perhatikan tabelnya di sini. Di sini ada nama benda, kemudian ada wujudnya, ada 3 tadi. Yang pertama padat, cair, dan gas. Nanti silakan diconteng ataupun di checklist benda-benda yang bentuknya apakah dia padat, cair, atau gas. Contohnya, Ustazah ini kan lagi di sekolah. Di sekolah Ustazah melihat banyak sekali benda-benda. Nah, salah satunya Ustazah di sini ambil masker. Kebetulan di sini ada masker. Nah, ini merupakan sebuah benda. Benda apakah dia padat, cair, atau gas masker? Benda padat. Kemudian di sekeliling Ustazah juga ada handphone. Nah, ini handphone. Handphone ini apakah termasuk benda cair, benda padat, atau benda gas? Benda dan nanti silakan diconteng. Kalau misalkan termasuk benda padat, diconteng. Kalau misalkan termasuk benda cair, diconteng. Nanti ini diisi 1 sampai 10 benda-benda yang ada di sekitar Ananda Sholih dan Sholihah semua. Itu tugas yang pertama, nanti silakan diisi ya. Kemudian di halaman 48 di situ ada, kita lagi-lagi mengamati di sini terkait dengan ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini ada gambar antara Benny dan Edo. Benny yang menggunakan baju berwarna biru dan Edo menggunakan baju berwarna hijau. Nah, nanti silakan diisi di rumahnya. Contohnya nomor 1 ya, number 1. Apa yang dilakukan Benny dan Edo? Nah, mereka sedang melakukan apa ini? Main semprotan. Nanti silakan diisi di sini mereka sedang ngapain. Kemudian yang kedua, bagaimana aturan dalam bermain pistol air? Bagaimana aturannya kira-kira? Nanti silahkan ditulis. Pokoknya menggunakan pengetahuan dari Ananda semua masing-masing jawabannya. Kemudian nomor 3, apa yang terjadi jika Benny atau Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain? Apa yang terjadi? Nomor 4, mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Yuk, kenapa diperlukan? Kemudian nomor 5, apa manfaat aturan tersebut? Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita, pada saat kita bermain, pada saat kita di rumah, otomatis ada yang namanya aturan. Pasti ada yang namanya aturan. Contohnya kalau di sekolah, pasti mempunyai aturan. Aturannya seperti apa? Aturannya di sekolah yang pertama misalnya datang tepat waktu, tidak boleh terlambat, kemudian tidak boleh bolos. Itu merupakan sebuah aturan. Sama halnya dengan kita bermain. Bermain juga mempunyai aturan. Misalnya
abang ataupun kakak lagi bermain sama adik ataupun kakaknya di rumah, kemudian otomatis pasti mempunyai aturan. Aturannya adalah yang pertama, yang pastinya kalau lagi bermain itu tidak boleh curang. Kenapa tidak boleh curang? Karena sifat curang itu termasuk sifat yang tidak terdapat dalam hidup rukun. Artinya kalau kita lagi bermain itu harus sama-sama mematuhi aturan tersebut, sehingga terciptalah kerukunan di dalam permainan tersebut. Bisa dipahami ya? Nah, nanti halaman 48 silakan diisi menggunakan penjelasan dari Ananda semua masing-masing. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di bawahnya coba dibaca. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah misalnya wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Di sini ada teks bacaan. Nah, lagi-lagi tugas di sini Ustazah minta Ananda semua untuk membaca dan direkam. Dibaca, kemudian direkam dan dikirimkan ke Ustazah. Ustazah nanti ngambil nilai bacanya. Karena sebagian dari sekalian masih ada yang bacanya itu masih main dikte ataupun bahasa kampungnya, bahasa desanya dimain ijo. Nah, jadi supaya memperlancar dan Ananda semua bisa membaca dengan bagus, maka harus sering-sering ataupun latihan membaca di rumah. Oleh karena itu, di sini Ustazah nanti minta Ananda semua untuk membaca, kemudian direkam dan dikirimkan ke Ustazah. Yang dari nggak panjang kok, dari aturan sampai yang ini. Yang pokoknya yang berwarna biru ini. Bisa dipahami ya. Nanti Ustazah akan kasih nilai. Siapa yang bagus, siapa yang baik bacaannya, yang lancar dan lain sebagainya. Nah, untuk pelajaran IPA mungkin cukup itu dulu. Kita lanjut ke matematika. Minggu-minggu kemarin kita sudah belajar tentang perkalian. Nah, masih ingat perkalian? Hari ini kita melakukan hal yang sama, menambah materi pembelajaran tentang perkalian. Ini sudah hapus ya, wujud benda. Oke. Contoh, Ustazah di sini punya kotak. Ada 3 kotak. Di dalam kotak tersebut terdapat buah jeruk. Masing-masing kotak itu terdiri dari 6 buah jeruk. Ini buah jeruk. Ulangi lagi. Di sini Ustazah punya 3 kotak yang dimana di dalamnya itu ada jeruk. Jadi Ustazah punya 3 kotak jeruk. Nah, masing-masing kotak itu terdiri dari 6 buah jeruk. Kalau kita aplikasikan ke dalam penjumlahan, maka 6 ditambah 6 sama dengan berapa? 6 ditambah 6 ditambah 6? 18. Itu kalau kita aplikasikan ke dalam bentuk penjumlahan. Ini jumlah. Nah, bagaimana kalau kita aplikasikan dalam bentuk perkalian? Maka lihat di sini ada berapa kotak? Ada 3 kotak. Maka 3 dikali satu kotaknya isinya berapa? Ada 6. 3 dikali 6. Artinya 6 ini ada 3. 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 18. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Sudah hapus lagi. Nah, buka bukunya di halaman 51.
Di situ ada perkalian berulang, perkalian dengan bentuk penjumlahan berulang. Contohnya, number 1, 2 dikali 5. Nah, kalau kita aplikasikan di dalam bentuk penjumlahan berulang, artinya 5 ini ada 2 kali nyebut 5. Nah, kayak itu. 2 kali nyebut 5, artinya 5. 2 kali 5 tambah 5. 5 tambah 5 sama dengan 10. Contoh nomor 2. 4 dikali 2. 4 dikali 2 sama dengan titik-titik kali titik-titik sama dengan 4 dikali 2, artinya 4 kali nyebut 2-nya, atau 2-nya itu ada 4. 4 kali nyebut 2-nya. Jadi tulis 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Ada 4 2-nya. 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 tambah 2 sama dengan 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, untuk nomor 3 sampai nomor 10 silakan dikerjakan di rumah, diisi di buku temanya langsung menggunakan pensil. Tidak menggunakan pulpen ya. Aturannya di sini adalah pada saat mengerjakan tugas tidak boleh menggunakan pulpen, tapi harus menggunakan pensil. Dan tulisannya itu adalah harus rapi. Tulisannya rapi. Kalau ada yang salah dihapus. Jangan dicoret-coret ya. Jadi ada beberapa tugas di pembelajaran 6 subtema 1 ini. Ada yang pertama tadi mengerjakan tentang amatilah benda-benda. Diamati benda, kemudian ditulis apakah dia padat, cair atau gas. Kemudian percakapan antara Benny dan Edo. Kemudian membaca dan kemudian direkam dan kemudian dikirimkan ke ustazah. Dan yang terakhir matematika tadi. Nah, semangat terus untuk Ananda semua, jangan pantang menyerah. Semangat belajar di rumahnya bersama kakaknya, ibu, ayah, dan lain sebagainya. Ustazah cukupkan materi pada hari ini. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Ingat, rajin-rajin belajar. Ustazah di sini cuman satu mintanya. Anda semua harus rajin berhitung dasar. Harus tahu misalnya 3 tambah 2 itu harus melekat di otak. 3 tambah 2 sama dengan 5. Tidak perlu dihitung pakai jari lagi. 3 tambah 2. Ataupun misalnya 2 ditambah 3. Atau 3 tambah 1. Langsung 3 tambah 1 sama dengan 4. Kemudian satu lagi Ustazah minta untuk sering-sering berlatih membaca di rumah. Karena itu sangat penting. Kalau nggak bisa membaca, nanti misalkan ada soal ulangan nih. Soal ulangan kan pakai ABC pilihan ganda. Ada 10 misalnya. Nah, kalau nggak bisa baca nanti nggak bisa ngisi. Tapi kalau kita bisa baca, maka kita bisa mengisi. Bisa dipahami ya? Nah, sudah cukupkan materi pada hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.